Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali mahasiswa-mahasiswa FKIP Universitas Jambi yang berbahagia. Alhamdulillah kita kembali pada perkuliahan kita pada mata kuliah manajemen kurikulum, dan untuk topik kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar kurikulum. Istilah kurikulum pada mulanya digunakan dalam dunia olahraga pada zaman Yunani kuno, yaitu kurikulum yang berasal dari kata kurir, artinya pelari, dan kurere, artinya tempat berpacu. Di sini kurikulum diartikan jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari start sampai ke finish. Dengan penggunaan kata kurikulum tersebut di dalam dunia pendidikan, berarti menyamakan peserta didik sebagai seorang pelari yang menempuh jarak kegiatan belajar dari awal memasuki sekolah sampai tamat dari sekolah itu. Selain itu, terdapat juga pengertian kurikulum yang berasal dari bahasa Latin, yang berarti jalan atau arena perlombaan yang dilalui oleh kereta. Kemudian, istilah ini diadopsi dalam bidang pendidikan sehingga mengandung pengertian kurikulum sebagai kumpulan mata pelajaran yang harus diajarkan guru atau dipelajari oleh subjek didik, atau kumpulan mata pelajaran yang ditetapkan sekolah untuk dipelajari oleh siswa agar lulus dan memperoleh ijazah. Pengertian ini merupakan pandangan lama yang lebih menekankan pada isi pelajaran. Dalam arti sempit, kurikulum diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran di sekolah atau di perguruan tinggi yang harus ditempuh untuk mendapatkan ijazah dan naik tingkat. Ini seperti pendapat yang menyatakan bahwa kurikulum adalah sekumpulan mata pelajaran yang bersifat sistematis yang diperlukan untuk lulus atau mendapatkan ijazah dalam bidang studi pokok tertentu. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang disajikan guru kepada siswa untuk mendapatkan ijazah atau naik tingkat. Pengertian kurikulum ini di saat sekarang sama dengan rencana pelajaran di sekolah yang disajikan guru kepada murid. Dalam arti luas disebutkan bahwa kurikulum bukan sekedar sejumlah mata pelajaran, tetapi mempunyai cakupan pengertian yang lebih luas, yakni sesuatu yang nyata terjadi dalam proses pendidikan. Kurikulum adalah meliputi semua pengalaman yang disajikan kepada murid di bawah bantuan atau bimbingan sekolah. Kurikulum tersusun dari semua pengalaman murid yang bersifat aktual, sementara mata pelajaran yang ada hanya sebagian kecil dari program kurikulum, sehingga dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah semua pengalaman, kegiatan, dan pengetahuan murid di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau guru. Pengertian kurikulum ini memberikan implikasi pada program sekolah bahwa semua kegiatan yang dilakukan murid dapat memberikan pengalaman belajar. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat meliputi kegiatan di dalam kelas maupun kegiatan di luar kelas. Kurikulum dapat dimaknai dalam 3 konsep. Yang pertama adalah kurikulum sebagai sejumlah mata pelajaran. Sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus dikuasai oleh anak didik dalam proses perencanaan, biasanya menggunakan judgement ahli bidang studi untuk menentukan mata pelajaran apa yang harus diajarkan pada siswa, tingkat kesulitan, minat siswa, urutan bahan pelajaran, dan strategi pembelajaran yang memungkinkan anak didik dapat menguasai materi pelajaran. Yang kedua, kurikulum sebagai pengalaman belajar, mengandung makna bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan siswa, baik di dalam maupun di luar sekolah,
merupakan kegiatan dari kurikulum. Yang ketiga, kurikulum sebagai program belajar, di mana sebagai program belajar tidak hanya berisi tentang program kegiatan, akan tetapi juga berisi tentang tujuan yang harus ditempuh beserta alat evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian tujuan. Kurikulum juga dapat dibedakan antara kurikulum sebagai substansi, sebagai sistem, dan sebagai bidang studi. Kurikulum sebagai substansi merupakan suatu rencana kegiatan belajar bagi subjek didik di sekolah atau sebagai perangkat tujuan yang ingin dicapai. Kurikulum sebagai suatu sistem merupakan bagian dan sistem persekolahan, sistem pendidikan, bahkan sistem masyarakat. Suatu sistem kurikulum mencakup struktur personalia dan prosedur kerja, cara menyusun suatu kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakannya. Sedangkan kurikulum sebagai suatu bidang studi merupakan bidang kajian para ahli kurikulum dan ahli pendidikan serta pengajaran. Oleh karena itu, kurikulum dapat juga dimasukkan ke dalam 4 kategori. Yang pertama, kurikulum sebagai produk merupakan semacam dokumen yang berisi sejumlah mata pelajaran, silabus untuk sebuah mata pelajaran, sederetan keterampilan, dan tujuan yang ingin dicapai dan juga berisi sejumlah judul buku teks. Yang kedua, kurikulum sebagai program merujuk kepada serangkaian mata pelajaran yang disediakan sekolah atau lembaga pendidikan, termasuk di dalamnya mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan. Yang ketiga, kurikulum sebagai bekal belajar mengandung arti sesuatu yang diajarkan. Sesuatu yang diajarkan dapat berupa pengetahuan, keahlian atau keterampilan, sikap, dan juga perilaku. Dan yang keempat, kurikulum diartikan sebagai pengalaman subjek didik merujuk kepada serangkaian peristiwa yang dialami subjek didik sebagai hasil dari berbagai situasi yang direncanakan dan yang tidak direncanakan. Istilah kurikulum memiliki 4 dimensi pengertian, di mana satu dimensi lainnya saling berhubungan. Keempat dimensi kurikulum tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum sebagai suatu ide dapat dimaksud pada pengertian kurikulum yaitu sekumpulan ide yang kemudian dijadikan pedoman pada pengembangan kurikulum berikutnya. Yang kedua, kurikulum sebagai suatu rencana tertulis yang sebenarnya merupakan perwujudan dari kurikulum sebagai suatu ide. Dalam hal ini diartikan bahwa kurikulum adalah suatu tata cara, tata aturan yang ditulis. Tulisan tersebut berisikan tujuan, bahan ajar, isi, dan cara yang digunakan sebagai pedoman suatu kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang ketiga, kurikulum sebagai suatu kegiatan yang sering pula disebut dengan istilah kurikulum sebagai suatu realita atau implementasi kurikulum. Secara teoritis, dimensi kurikulum ini adalah pelaksanaan dari kurikulum sebagai suatu rencana tertulis. Kurikulum sebagai suatu kegiatan atau aktivitas dipandang dari sisi segala kegiatan atau aktivitas guru dan siswa dalam proses belajar mengajar di sekolah. Dan yang keempat, kurikulum sebagai suatu hasil yang merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan. Kurikulum pada dimensi suatu hasil dilihat dari bagaimana kurikulum tersebut melihat hasil kinerja guru dan hasil yang telah dicapai siswa dalam pembelajaran sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam penyusunan kurikulum serta tujuan kurikulum itu sendiri. Pada dasarnya, kurikulum berfungsi sebagai suatu pedoman atau acuan, di mana terdapat 6 fungsi kurikulum.
Yang pertama adalah fungsi penyesuaian, mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidik mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat well adjusted, yaitu mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Yang kedua, fungsi integrasi, mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Yang ketiga, fungsi diferensiasi, mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. Yang keempat, fungsi persiapan, mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya. Yang kelima, fungsi pemilihan, mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Dan yang keenam, fungsi diagnostik, mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Peranan kurikulum dalam pendidikan di sekolah sangatlah strategis dan menentukan pencapaian tujuan pendidikan. Terdapat 3 peranan kurikulum. Yang pertama adalah peranan konservatif yang menekankan bahwa kurikulum dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda, dalam hal ini para siswa. Yang kedua, peranan kreatif, di mana perkembangan ilmu pengetahuan dan aspek-aspek lainnya senantiasa terjadi setiap saat. Peranan kreatif menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa mendatang. Dan yang ketiga, peranan kritis atau evaluatif, di mana peranan ini dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada siswa perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang. Selain itu, perkembangan yang terjadi pada masa sekarang dan masa mendatang belum tentu sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Demikian perkuliahan kita dengan topik konsep dasar kurikulum. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.